Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Dian hari Puspita ini, Anggraini saya Dian Puspita akan Anggraini memaparkan akan materi tentang memaparkan laporan materi penelitian tentang tindakan laporan kelas. penelitian Sebelum tindakan kita kelas. mulai, mari Sebelum kita mulai, bersama-sama membaca mari kita basmalah. bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu Guru, tujuan materi hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak penjelasan pada video, guru mampu menjelaskan hakikat laporan PTK dengan benar. Yang kedua, setelah membaca modul, guru mampu menetapkan sistematika laporan PTK dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, guru mampu menulis laporan PTK dengan tepat. Yang keempat, setelah bertanya jawab, guru mampu menjelaskan cara mendiseminasikan laporan PTK dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah menulis laporan PTK, guru mampu mendiseminasikan laporan PTK dengan baik. Pada kegiatan belajar 1, kita akan belajar tentang hakikat laporan penelitian tindakan kelas. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah manfaat laporan PTK, dan yang ketiga sistematika laporan PTK. Sekarang akan kita bahas dari yang pertama, yaitu pengertian laporan penelitian tindakan kelas. Laporan penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan laporan yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu gejala. Dalam hal ini, perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelasnya sendiri. Jadi, PTK itu merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh guru karena guru itu menemukan suatu gejala dalam pembelajarannya, suatu masalah dalam pembelajarannya. Kemudian guru tersebut ingin mengadakan perbaikan, maka dilakukanlah penelitian tadi. Nah, setelah penelitian itu dilaksanakan, guru membuat laporan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat laporan PTK. Apa saja sih manfaat laporan PTK? Manfaat pentingnya laporan PTK adalah sebagai suatu media yang sangat penting untuk mendiseminasikan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan jika perlu menindaklanjuti hasil penelitian tersebut. Jadi, setelah seorang guru mengadakan penelitian, guru tersebut harus menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Supaya apa? Supaya penelitian yang sudah dilakukan manfaatnya dapat diketahui oleh masyarakat. Kemudian, jika perlu diadakannya suatu tindak lanjut, maka hal tersebut bisa dilakukan. Yang ketiga, sistematika laporan PTK. Sistematika laporan adalah penataan isi laporan berdasarkan komponen atau bagian-bagian urutan antara komponen laporan tersebut sehingga membentuk satu keutuhan yang baik. Nah, bagaimanakah sistematika laporan PTK? Sistematika laporan PTK. Yang pertama, judul. Dalam mencari atau membuat judul laporan PTK harus singkat, padat, serta memperhatikan upaya untuk perbaikan pembelajaran.
dan merupakan tindakan paling penting dalam upaya tersebut. Yang kedua, abstrak. Abstrak menyajikan saripati dari unsur-unsur penelitian, mulai dari permasalahan, tujuan, prosedur pelaksanaan penelitian, serta hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang ketiga, pendahuluan. Dalam pendahuluan akan memuat hal-hal seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Berikutnya, kajian teori. Pada kajian teori, merupakan landasan dalam merencanakan dan melaksanakan PTK, meliputi motivasi dalam belajar, CBSA, dan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai dari subjek penelitian, mencantumkan tempat, waktu, mata pelajaran, dan karakteristik siswa. Kemudian juga prosedur setiap siklus perbaikan, berupa perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya termasuk pengumpulan data dan refleksi. Yang keenam, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, hasil penelitian disajikan secara tuntas, kemudian disertai dengan paparan pembahasan yang disajikan sesuai dengan urutan paparan hasil. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Saran harus merujuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan dan saran disajikan sesuai dengan urutan tujuan penelitian. Yang kedelapan, daftar pustaka. Pada daftar pustaka memuat semua sumber yang digunakan dalam menyusun laporan, termasuk surat keputusan ataupun undang-undang. Dan yang terakhir adalah lampiran. Pada lampiran, mencantumkan berbagai hal yang terkait dengan laporan ini, seperti lembar observasi, data lengkap catatan guru, gambar-gambar, ataupun dokumen lain yang dianggap perlu. Pada kegiatan belajar 2, kita akan membahas tentang menulis dan mendiseminasikan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimanakah ketentuan dalam penulisan laporan PTK? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah etika penulisan laporan penelitian. Yang kedua, tentang penggunaan bahasa tulisnya. Dan yang ketiga, tentang ketentuan teknis. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang etika penulisan laporan penelitian. Dalam etika penulisan laporan penelitian diperlukan 3 komponen yang sangat penting, antara lain yang pertama kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan hal penting yang harus ditekankan dalam membuat laporan penelitian. Nah, kejujuran dalam penulisan laporan bisa diartikan apabila yang pertama, informasi yang disampaikan dalam laporan itu sesuai dengan data yang sebenarnya. Yang kedua, sumber informasi atau sumber data harus dicantumkan dengan benar.
Yang ketiga, penulis harus mentafsirkan data dengan apa adanya. Jadi, data yang sudah diperoleh harus ditafsirkan apa adanya. Tidak boleh ada rekayasa. Yang kedua, objektivitas. Data yang dikumpulkan oleh penulis harus ditafsirkan secara objektif, tanpa mempertimbangkan tingkat keberhasilan penelitian. Objektivitas yang tinggi akan mencerminkan hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi, ketika penelitian kita itu berhasil ataupun tidak berhasil, data yang sudah kita kumpulkan harus kita tafsirkan secara objektif. Jika berhasil, ya kita katakan berhasil dengan disertai data-data pendukung, dan jika tidak berhasil juga harus kita sampaikan bahwa penelitian kita itu tidak berhasil dengan disertai data-data pendukung beserta alasannya mengapa penelitian kita itu tidak berhasil. Yang ketiga, pengutipan. Setiap mengutip pendapat orang lain, penulis harus mencantumkan sumber dengan benar ya. Jadi sumber dari kutipan yang kita kutip itu harus kita sertakan dengan benar dan jelas. Sehingga apa? Sehingga bisa mencegah terjadinya plagiarisme. Penggunaan bahasa tulis. Seperti yang kita tahu bahwasanya bahasa merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan orang dapat berbagi ilmu, pengalaman, termasuk hasil penelitian. Nah, dalam membuat laporan penelitian, penulis diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami isi bacaan tersebut. Nah, ada 4 kaidah bahasa yang sangat menentukan kualitas laporan. Apa saja 4 kaidah tersebut? Yang pertama, pilihan kata. Pemilihan kata yang tepat dapat memudahkan kita menyampaikan makna dan tujuan mengapa kita menulis laporan yang kita buat. Nah, ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam memilih kata atau istilah, yaitu yang pertama, kita pastikan bahwa penggunaan kata itu sudah baku atau belum ya. Pastikan bahwa kata itu baku atau tidak baku. Jadi kita perlu juga memahami tentang kata baku dan tidak baku. Yang kedua, ketepatan makna. Yaitu kata yang kita pilih harus mempunyai makna yang tepat sesuai dengan ide yang kita inginkan. Yang kedua, struktur kalimat. Struktur kalimat harus sesuai dengan kaidah bahasa tulis yang pada dasarnya itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang biasa kita sebut SPOK. Hal ini dimaksudkan agar kalimat menjadi tidak rancu dan pembaca dapat menafsirkan makna sesuai dengan pemahaman kita. Yang ketiga, pengembangan paragraf. Paragraf merupakan satu kesatuan ide, gagasan, atau pikiran yang padu. Sebuah paragraf harus mempunyai keterpaduan antar kalimat di dalamnya. Jika salah satu kalimat hilang, maka keutuhan ide, gagasan, atau pikiran tersebut akan terganggu.
Yang keempat, ejaan. Dalam menulis karya ilmiah seperti PTK, seyogyanya kita memperhatikan ejaan yang disempurnakan dengan cermat, sehingga laporan yang dihasilkan akan lebih berbobot. Kesalahan EYD yang sering dijumpai ketika menulis karya ilmiah antara lain, yang pertama, ketika kita menuliskan kata depan dan awalan. Kata depan di dan ke itu ditulis terpisah ya dengan kata yang diikuti. Sedangkan awalan ditulis menyatu dengan kata yang diikuti. Yang kedua, menuliskan kata majemuk yang mendapat awalan dan akhiran harus digabung menjadi satu kalimat. Dan yang terakhir, menuliskan kata serapan yang sesuai dengan aturan bahasa yang menjadi sumber serapan. Ketentuan teknis. Dalam menyusun laporan penelitian yang cantik dan menarik, harus mengikuti ketentuan teknis. Di antaranya yaitu yang pertama, sistematika penomoran. Penomoran yang tepat akan memudahkan pembaca dalam mencerna alur dari karya ilmiah seseorang. Nah, agar penomoran mudah dipahami, biasanya disusun dalam sistem yang disebut sistematika penomoran. Penomoran dapat menggunakan angka, abjad, atau campuran keduanya, serta sistem digit. Yang pertama menggunakan angka Arab dan titik, sistem digit. Cara penomoran ini menggunakan angka Arab untuk memberi nomor, baik untuk bagian setara maupun subbagian. Contoh, 1 titik pendahuluan, kemudian untuk subbagiannya kita masih menggunakan angka Arab 1.1 latar belakang. Yang kedua, campuran angka dan huruf. Cara penomoran ini menggunakan angka Romawi sebagai nomor bab, huruf kapital sebagai subbab, angka Arab sebagai nomor anak subbab. Contohnya, Romawi 1 titik pendahuluan, kemudian untuk subbabnya A dengan huruf kapital titik latar belakang, B dengan huruf kapital titik tujuan, dan seterusnya. Yang kedua, teknik pengutipan. Teknik penulisan sumber kutipan disesuaikan dengan jenis kutipannya. Jika penulis ingin mengutip kalimat langsung, maka bagian yang dikutip diberi tanda kutip, baik di awal maupun di akhir kutipannya. Yang ketiga, huruf, margin, dan spasi. Huruf yang digunakan dalam menyusun laporan PTK menggunakan Times New Roman atau Arial. Font size-nya itu besarnya 12 pt. Kemudian margin kiri dan atasnya itu 4 cm. Sedangkan margin kanan dan bawah itu 3 cm. Kemudian kita gunakan spasi 1,5. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mendiseminasikan laporan PTK. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mendiseminasikan laporan PTK, mari kita pahami dulu apa itu hakikat dari diseminasi. Diseminasi secara harfiah artinya menyebarluaskan. Nah,
Hal yang disebarluaskan yaitu informasi yang berupa berita, pengumuman, maupun hasil penelitian. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari diseminasi adalah agar apa yang disebarluaskan tersebut dapat diketahui oleh banyak orang, terutama orang-orang yang memerlukannya. Nah, dalam diseminasi laporan PTK, sasaran diseminasinya adalah para guru dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Laporan PTK didiseminasikan dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran melalui pengalaman teman sejawat. Jadi, ketika laporan PTK kita didiseminasikan, kemudian kita mendapatkan formula atau mendapatkan cara yang tepat dalam memperbaiki suatu pembelajaran, diharapkan perbaikan yang sudah kita lakukan itu bisa menjadi suatu pengalaman baik yang bisa ditiru oleh teman-teman guru kita yang lain. Nah, lalu bagaimana cara mendiseminasikan laporan PTK dan media apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendiseminasikan laporan PTK? Mari kita bahas. Laporan PTK dapat didiseminasikan melalui berbagai cara, antara lain melalui media cetak dan pertemuan tatap muka. Penyebarluasan melalui media cetak dapat dilakukan, misalnya dengan mengubah laporan PTK kita menjadi sebuah artikel ilmiah. Nah, jika sudah dalam bentuk artikel ilmiah, kita bisa mengirimkan artikel ilmiah kita ke jurnal-jurnal ilmiah. Baik itu yang berupa buletin ilmiah, jurnal ilmiah cetak maupun jurnal ilmiah online. Sesuai dengan kajian yang kita bahas pada PTK kita. Nah, apabila artikel ilmiah ini sudah dimuat, baik itu pada jurnal ilmiah cetak maupun online, ataupun pada majalah, pada buletin, maka PTK kita bisa diketahui atau bisa bermanfaat bagi guru lain. Namun yang perlu kita pahami di sini bahwasanya sebelum mengirim artikel yang kita tulis berdasarkan laporan PTK tadi, tentu saja kita terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah artikel agar dapat dimuat. Aturan tersebut biasanya dimuat dalam halaman tertentu pada jurnal, majalah, atau buletin. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk mengetahui aturan tersebut adalah dengan membacanya. Dan biasanya kalau jurnalnya itu jurnal online, biasanya pada website di jurnal tersebut sudah menyediakan format template cara mengirimkan artikel ya. Jadi format template artikelnya itu sudah disediakan oleh jurnal tersebut. Cara yang kedua, penyebarluasan laporan PTK adalah melalui pertemuan tatap muka. Dan ini dapat dilakukan secara terbatas dan secara luas. Pertemuan tatap muka terbatas misalnya terjadi secara personal antara peneliti dengan teman akrab seprofesinya dalam sebuah kelompok kecil. Pertemuan seperti ini dapat terjadi jika peneliti menunjukkan laporan PTK yang telah dihasilkannya atau terlebih dahulu menceritakan pengalamannya sehingga teman-temannya merasa tertarik. Jika ini terjadi, maka kelompok kecil ini yang membahas tentang laporan PTK tadi
Kemungkinan diskusi ini akan menjadi sangat menarik. Di samping tatap muka secara terbatas, laporan PTK ini juga dapat didiseminasikan dalam pertemuan tatap muka yang lebih besar. Contohnya pada rapat guru, forum pemantapan kerja guru atau PKG, forum musyawarah guru mata pelajaran, atau juga dalam bentuk seminar yang lebih besar.